revisi TNI Pak. Pak revisi TNI Pak. Pak revisi TNI Pak. Benar nggak sih, kita tuh sebenarnya udah dapat spoiler apa jadinya kalau sampai Dwi fungsi TNI itu kembali ke ranah sipil. Mulai dari arogansi, intimidasi, sampai statement bodoh seperti dilakuin staf sus Kemenhan Deddy Corbuzier. Kita bahas satu persatu. Gue pengen bahas dulu soal Deddy Corbuzier sebelum kita masuk ke sejarah. Yang bangga di video itu bilang dia adalah staf sus Kemenhan walaupun publik protes begitu keras. Biarinlah, mungkin urat malunya hilang. Dia bilang protes warga sipil kemarin itu bentuk ilegal dan juga mengganggu konstitusi. Gini loh Om Squidward ganteng. Justru kebebasan berekspresi itu adalah amanat dari konstitusi. Pasal 28. Justru kita lagi memperjuangkan konstitusi, bukan melanggar. Putusan MK juga udah bilang, kalau DPR itu tidak melibatkan masyarakat dalam pembentukan undang-undang, nggak sah itu undang-undangnya. Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang peraturan pembentukan perundang-undangan juga udah bilang, masyarakat itu harus dilibatkan oleh DPR dan atau pemerintah untuk pembentukan undang-undang. Kata kuncinya partisipasi. Pertanyaannya, rapat Komisi 1 DPR kemarin yang dilakuin di hotel mewah di tengah efisiensi, diem-diem, ngebut, tertutup, dijaga ketat. Apakah itu partisipasi? Jadi yang ilegal itu, yang melanggar konstitusi itu, masyarakat sipil atau DPR dan para penjaga-penjaganya kemarin. Kedua, kalau kita ngomongin sejarah, awalnya memang mungkin militer cuman jadi presidennya, ya kan? Terus lama-lama masuk kementerian, lama-lama ABRI masuk desa, lama-lama punya fraksi sendiri di parlemen. Sekarang polanya mengarah ke sana, perluasan kementerian untuk militer, lama-lama ntar punya fraksi sendiri tuh di DPR. Ketiga, ada trauma terhadap militer Orde Baru karena kekerasan yang sistematis. Lo pengusaha, bisnismen, lo harus tunduk sama militer karena mereka punya pasukan, mereka punya senjata. Lo ASN, lo pemangku kebijakan publik, lo politisi, harus tunduk sama keinginan militer karena mereka punya pasukan, mereka punya senjata. Masyarakat dibuat jauh sama politik, seakan-akan semuanya stabil padahal mencekam. Intimidasi dilakukan bagi yang kritis, bahkan penculikan. Keempat, hilang sudah nuansa suasana kritis dan juga demokratis. Siapapun yang kritis akan dibilang kemarin contohnya kampungan. Terus di video Deddy Corbuzier dibilang kita anarkis. Dulu zaman Orba yang kritis dibilang subversif. Polanya sama kan? Jadi kita bukan benci TNI, toh Pak SBY aja mengingatkan hal yang sama tentang reformasi TNI dan jangan sampai Dwi fungsi TNI kembali. Jangan sampai kita balik lagi ke era kegelapan. Awalnya setahun 2 tahun, lama-lama 32 tahun.